Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kita ketemu di kuliah kita hari ini. Jadi kuliah kita di CAD-CAE hari ini di pertemuan pertama. Saya nanti akan saat ini bentar lagi saya akan menyampaikan tentang rencana perkuliahan semester atau RPS yang nantinya akan menemani kita selama 1 semester ke depan. Agar nanti teman-teman juga bisa bisa menyiapkan atau memplanning kuliahnya selama 1 semester ke depan ini seperti apa. Saya mungkin izin share screen dulu. Nah, nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, monggo ya bisa dipotong aja apa namanya yang saya sampaikan. Nah, jadi eh ini rencana perkuliahan semester selama 1 semester ke depan, 16 kali pertemuan. Nah, di sini mata kuliahnya yaitu CAD-CAE dengan labnya, rumpun mata kuliahnya adalah manufaktur industri. Nah, di sini ada 3 CPL ya yang harus kalian kalian capai. Di sini ada CPL 2. Kalau dilihat dari semua CPL yang ada di program studi, jadi yang diambil adalah CPL 2, CPL 4, sama CPL 5. CPL 2 adalah mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seterusnya. Kemudian CPL yang 4 ini fokus di CAD CAE-nya karena di sini mampu melakukan mengkaji proses desain dengan didukung teknologi software 3D design dan simulation. Kemudian di CPL 5 mampu melakukan dan mengkaji manufacturing proses dan konstruksi teknologi. Nah, jadi secara overall nantinya akan kalian yang CPL yang harus dicapai adalah itu. Dan kemudian nantinya CPL itu diturunkan menjadi sebuah CPMK. Di sini ada 4 CPMK, yaitu mahasiswa mampu mengintegrasikan keilmuan. Jadi di mata kuliah ini kalian nanti akan berhubungan dengan banyak mata kuliah yang lain yang sebelumnya sudah dipelajari, mulai ilmu bahan teknik, statika, MKM, dan CAD. Nah, kemudian CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan melakukan langkah-langkah simulasi dengan benar dan baik dalam perencanaan desain. Nah, di situ termasuk mulai input geometri hingga mendapatkan hasil. Nah, CPMK yang ketiga, di situ mampu mengoperasikan software CAD-CAE itu sudah pasti. Dan CPMK yang keempat adalah mampu mengetahui, menjelaskan dasar-dasar dari failure analysis, jadi berdasarkan hasil simulasi. Nah, secara deskripsi mata kuliah sebagai berikut, dan bahan kajian di sini ada beberapa juga, karena ini CAE adalah mata kuliah yang komprehensif, sehingga butuh didukung oleh mata kuliah lain. Nah, untuk penilaian selama satu semester ini yaitu ada 5 poin, ada UTS, UAS, tugas, kuis, dan tugas kelompok. Dan itu sesuai porsinya di situ. Nah, kemudian itu ada buku-buku yang nantinya apa namanya bisa menjadi referensi yang kalian pelajari. Nah, di sini semua nanti apa namanya akan ada target ya pertemuan di sini. Nah, kemudian nantinya akan menjadi acuan kalian ketika nanti selama satu semester ke depan. Oke, kemudian saya akan sedikit lompat ya, masuk. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mbak, Oke. Nah, jadi apa namanya di CA ini kita akan belajar banyak ya tentang case study khususnya karena CA ini seperti seperti eh, kuliah apa ya kalkulator canggih lah, kalkulator canggih yang nantinya bisa bisa dibuat menghitung apapun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga
masih semangat hari ini. Kita bertemu lagi di kuliah CAD CAE dengan saya Rizal Diakin Masidiki dari Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November. Oke, kalian penasaran kan kuliah CAD ini banyak ngapain ya? Ini harus kita pelajarin. Oke, kita akan next. Yap, kuliah CAD ini kita akan mempelajari tentang finite element analysis. Jadi di situ finite element analysis itu metode analisa menggunakan metode numerik ya, yang mampu menganalisa dari sebuah komponen hingga sebuah sistem. Kenapa kok butuh finite element analysis? Ya, kita akan bisa lihat seperti gambar di samping nih. Itu kan bentuknya kan susah, geometrinya cukup susah kalau harus kita hitung pakai kalkulator atau pakai hitungan-hitungan biasa. Geometri yang cukup kompleks. Jadi kita perlu bantuan suatu komputer atau alat untuk menghitung bagaimana kita menentukan suatu hasil dan menentukan suatu parameter di situ. Nah, di kuliah CAD-CAE ini kita nggak hanya harus menguasai CAD-CAE, tapi kita juga harus menguasai beberapa mata kuliah yang memiliki korelasi dengan CAD-CAE. Karena mata kuliah ini kita hanya bisa menambahkan sebuah warna saja. Kita nggak tahu efeknya, kita nggak tahu bagaimana cara menginput parameternya yang betul dan benar. Ya, di sini ada beberapa mata kuliah yang berhubungan erat. Yang pertama tentang material, itu ada ilmu bahan dan bahan teknik. Kita harus tahu material apa yang memang mau kita simulasikan atau mau kita uji. Kita kalkulasi dengan metode numerik, itu material apa. Dia memiliki kekuatan berapa, dia memiliki density berapa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tentang statika dan mekanika kekuatan material. Di sini kita berbicara tentang tumbuhan, kita berbicara tentang load, kita berbicara tentang bagaimana momen inersia, kita berbicara itu di sini. Jadi tanpa itu kita nggak akan pernah bisa mewujudkan, menunjukkan warna-warna yang tadi. Kemudian yang kelima adalah elemen mesin. Elemen mesin kita berbicara tentang komponen yang sebuah mechanical, mau itu bearing, pasak, kopling, dan seterusnya. Komponen-komponen lain pun juga sama. Kita berbicara tentang safety factor, kita berbicara tentang stres, kita berbicara tentang strain, kita berbicara tentang safety factor, kita berbicara di situ. Dan kemudian yang pasti adalah ilmu gambarnya, ada CAD dan gambar mesin. Kita harus bisa menggambar, kita harus bisa membaca gambar, kita harus bisa menerjemahkan gambar untuk menjadi sebuah proses produksi. Itu sangat penting sekali, harus dikuasai betul-betul sebagai seorang engineer. Kemudian yang ke-7, yang ke-8 adalah kinematika dan dinamika. Bagaimana kita menentukan kinetiknya, kecepatannya, akselerasinya, itu seperti apa, kita harus tahu. Faktor-faktor dinamikanya, itu kita harus tahu. Dan yang terakhir yang pasti teknologi dan standarisasi. Kita harus bisa mengukur, kita harus tahu standarnya dipakai apa, kita harus bisa menggunakan alat ukur yang baik dan benar. Dari mana kita mengukur, kita harus tahu itu semua. Tanpa ini semua kita nggak akan pernah bisa memakai tool yang namanya CAD-CAE. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan oleh saya pribadi dan tim, yang jelas yang pertama adalah mampu mengintegrasikan mata kuliah yang itu tadi, ilmu bahan, teknik, dan seterusnya. Dan yang kedua, mampu menjelaskan langkah-langkah melakukan simulasi struktur, mulai dari input geometri sampai kita dapat hasil. Kemudian yang ketiga, melakukan langkah-langkah simulasi dengan benar dan baik. Simulasi itu seni ya. Kalau bagus atau baik dan betul, pasti diuji prototyping di kondisi realnya akan mirip. Tapi kalau asal-asalan ya nggak akan bersama. Kemudian yang keempat, mampu mengoperasikan software Autodesk Inventor, SolidWorks, dan ANSYS khususnya di CAE dan modeling pastinya. Kemudian yang terakhir adalah mampu menjelaskan dasar-dasar parameter parallel analysis. Karena parallel analysis ini cukup lebar, jadi sini ada bahasanya parameter. Wah, dari sini mungkin semakin penasaran. Kira-kira yang dibahas apa sih? Sampai 9 section ke depan, nanti akan ada 9 section. Penasaran? Yuk kita lihat. Di sini ada 9 section. Yang
pertama jelas review. Saya kan mereview semua korelasi course yang kemarin kalian dapat semua, mulai dari tadi ya yang dibuka dan seterusnya. Section yang kedua, teman kedua adalah 3D modeling. Saya akan bahas bagaimana kalian menggambar 3D modeling yang betul agar dia bisa dilakukan simulasi. Dan yang ketiga, simulasi dengan inventor, simulasi dengan SolidWorks, dan simulasi dengan ANSYS hingga pertemuan ke-5. Itu saya akan membahas tentang masing-masing software-nya seperti apa. Dan yang ke-6 adalah mendapatkan hasil. Bagaimana kita mendapatkan hasil. Mau hasilnya itu dapat di permukaan atau menghasilnya ternyata butuh dipotong, kita harus tahu. Setelah itu sebetulnya kalian sudah bisa melakukan sendiri. Dan sini saya akan membawa ke study case. Ada 3 study case di sini. Dibagi menjadi 3 pertemuan. Dan yang terakhir nanti akan ada kuis sederhana yang nanti bisa kalian coba di rumah. Jadi penasaran kan? Yuk kita akan lanjut ke pertemuan yang pertama dari review. Sekian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu di penghujung kuliah ini. Jadi ini merupakan study case yang terakhir yang akan saya sampaikan di penghujung kuliah kita ini, materi terakhir ya. Nanti materi ini hampir sama seperti materi sebelumnya, yaitu mengoptimasi sebuah komponen. Cuman kalau sebelumnya adalah komponen pesawat, kalau ini komponen mobil. Jadi komponen mobil yang akan digunakan untuk lomba. Kalau kalian sering tahu ada lomba di kalangan mahasiswa ya, ada namanya Formula Student, yaitu lomba mobil balap yang akan berkompetisi di seluruh dunia sebetulnya. Cuman untuk yang paling dekat dengan Indonesia ada di Australia sama di Jepang. Nah ini salah satu komponennya yaitu ada gambar itu, yaitu namanya upright. Di situ dia adalah pemegang dari wheel hub. Jadi di tengah bagian lubang yang besar itu, di situ ada wheel hub yang nantinya akan ada 4 baut yang memegang roda di situ. Nah, upright di sini memiliki gaya-gaya yang kombinasi. Cukup banyak gaya-gaya yang terjadi, nanti akan saya jelaskan ada di slide selanjutnya. Nah, kasus ini akan dibahas tentang upright car. Desain dimulai dari perhitungan teori sehingga mendapatkan hasil pembebanan yang akan dimasukkan dalam simulasi. Jadi gaya-gaya yang mau dimasukkan ke dalam simulasi adalah gaya-gaya nyata yang sudah dihitung atau diukur berdasarkan mobil ketika melaksanakan perlombaan. Jadi termasuk dari spesifikasi dari mobil dan juga komponen-komponen yang menerima beban-beban saat mobil itu mengalami akselerasi kah, belok kah, atau deselerasi. Nah, proses selanjutnya apa? Ketika kita sudah mengetahui geometri awal dari upright ini, yaitu kita harus menentukan FBD-nya seperti apa nantinya. Bagaimana FBD yang diimplementasikan dalam geometri ini, itu kita harus tentukan. Nah, ini adalah gaya-gaya yang akan diterima oleh upright tersebut. Jadi gaya-gayanya itu ada itu. Jadi ini contoh gaya ketika dia akselerasi. Jadi mobil bergerak ke arah ke depan, forward gitu, ada panah kuning. Nah itu ada panah F2 merupakan gaya reaksi dari wishbone. Dan F aksen adalah gaya akselerasi. F1 adalah gaya reaksi wishbone lower. FA secara keseluruhan adalah gaya akselerasi dan Fn adalah gaya angkat roda atau gaya vertikal. Nah itu kita harus menentukan dulu. Ini contoh yang akselerasi ya. Yang deselerasi juga ada, yang belok juga ada. Itu harus kalian tentukan dulu. Nah, kita selain menentukan FBD itu, kita juga harus tahu datasheet dari lomba atau datasheet dari mobil tersebut.
Nah, di situ bisa kita lihat contoh di acceleration event ada maximum velocity yaitu 100 km per jam. Jadi tidak boleh ada kecepatan lebih dari 100 km per jam. Dan jarak wheelbase di situ kalau bisa kalian lihat adalah 1,55 meter. Kemudian ada massa distribution front, itu ada 126 kg. Time for maximum velocity, yaitu 4 sekon, kemudian longitudinal acceleration dan 6,9425 meter per sekon kuadrat, dan longitudinal GS ya, atau longitudinal gravity itu 0,7 G. Nah, itu merupakan datasheet dari track atau acceleration event khususnya di situ. Nah, pembebanan pada akselerasi itu nilainya bisa ditentukan dengan menggunakan parameter-parameter yang di atas. Nah, itu bisa kalian lihat Fn ya. Fn itu tadi apa? Gaya angkat roda itu sebesar 52,476 Newton ke arah sumbu Z negatif. Kemudian Fa adalah gaya akselerasi sebesar 31,484 Newton ke arah sumbu X negatif. Nah, ini harus kalian pahami. Pak, arah akselerasi kok negatif, bukannya harus positif. Nah, ini kita lihat sumbu acuannya. Kalau dilihat dari gambar itu, sumbu X positif itu ke arah kanan. Sumbu Z negatif ke arah atas. Nah, sedangkan gaya akselerasi itu ke arah forward tuh warna kuning, dia ke arah kiri. Berarti nilai FA itu bernilai negatif atau sumbu X negatif di situ. Kalian harus tahu ya semuanya ya. Nah, kemudian nilai F1 itu juga sama sebesar 968,51 Newton karena sumbu X negatif. Kemudian F2 itu adalah gaya reaksi Wishbone upper itu sebesar 1000 Newton. Nah, langkah selanjutnya sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tadi sebelumnya, kita juga harus menentukan material apa nih yang nanti dipakai. Nah, dalam kasus ini yang dipakai adalah aluminium 7075T6. Itu aluminium alloy dengan tipe 7 ya. Biasanya dipakai di komponen-komponen berhubungan dengan aviation atau pesawat atau penerbangan. Nah, ini parameter ini harus kita masukkan. Yang pertama, density, nilainya 2,81 gram per cc. Harus masukkan. Kemudian yang kedua, yang modulus, nilai 71,7 GPa atau gigapascal. Itu harus kita masukkan. Poisson ratio, nilai 0,33. Shear modulus, 26,9 gigapascal. Dan cell width strength sebesar 503 megapascal. Tensile ultimate strength 572 megapascal. Nah, kita harus tahu, balik lagi seperti yang tadi, yield strength merupakan baseline di sini. Jadi kalau melebihi 503 megapascal, 503,1, 503,05 itu sudah gagal. Karena dia melewati titik yield strength-nya. Nah, itu harus diperhatikan ketika kalian membaca simulasi. Selanjutnya, kita harus melakukan setup constraint. Dalam ini karena combine load cukup banyak, saya akan jelaskan satu per satu. Yang pertama, itu ada C. Oh, saya urut dulu deh. Ada nilai A, B adalah roll support. Kemudian C ada bearing support. Nah, kalau kalian bisa lihat, di situ ada roll support, ada bearing support. Nah, nilai A dan B itu roll support. Jadi di situ ada lubang baut atau pin bautnya nanti itu akan dibaut, ada lubang atas bawah, nanti dia akan ditembus baut. Dia tidak akan bisa bergeser kemana-mana, tapi dia hanya bisa berputar.
dan berputarnya pun nggak banyak karena dia memiliki batas di situ. Jadi dia akan ditentukan dengan cylindrical support, termasuk nilai yang C. Yang C itu dia ada kemampuan berputar, ada wheel hub yang di situ memang mutar. Karena dia sebagai dudukan, kemudian wheel hub di sini, wheel hubnya bisa mutar di sini. Apretnya dia nggak bisa mutar, tapi wheel hub dia bisa mutar. Jadi ketika contoh nanti wheel hub ini dalam kondisi lengket dengan apret, berarti dia nggak bisa berputar. Tapi kondisi idealnya dia bisa berputar di situ. Jadi tidak ada kayak torsi di situ yang dia bisa mengakibatkan dia patah. Jadi ini lancar aja berputar. Itu constraint yang harus didefinisikan di sini. Nah, nilai-nilai gaya harus kita tentukan juga. Nilai titik D, kita harus tentukan Fn itu ada di D, kemudian F1 di E, F2 di F, di situ ada G, ada akselerasi, ada di G, di pusatnya di situ. Nah, itu harus dimasukkan sesuai dengan nilai yang tadi ya. Fn senilai 52,474 Newton, F1 sebesar 968,51 Newton, F2 sebesar 1000 Newton, kemudian gaya akselerasinya sebesar 31,484 Newton. Itu harus dimasukkan semua, termasuk constraint-nya tadi, ABC tadi. Nah, ini ya yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi bebannya ini bisa kalian lihat. Arah-arahnya juga jangan lupa ya. Arah itu juga paling penting. D, E, F, G itu harus sesuai dengan arahnya. Jadi akselerasi berarti dia ke arahnya ke depan. Ketika deselerasi arahnya kemana, ketika belok arahnya yang kemana. Itu harus kalian tentukan juga. Nah, setelah hasil simulasi itu didapat, kalian bisa lihat di situ nilai-nilai yang terjadi. Jadi masih banyak nilai dominan warna biru di situ. Berarti berdasarkan hasil perhitungan yang dijadikan menjadi simulasi untuk memperoleh nilai hasil tegangan dan deformasi komponen dalam kondisi aman, nilai tegangan maksimal masih sangat jauh dari nilai yield strength. Deformasi yang dihasilkan juga cukup kecil. Nah, dari sini kalau kita berasumsi pada studi case sebelumnya, warna biru masih sangat dominan di sini. Sehingga masih sangat bisa geometri ini diperkecil lagi. Tapi jangan lupa lagi, kita harus tahu desain envelope-nya. Kita nggak boleh keluar dari desain envelope-nya. Atau parameter-parameter lain. Contoh, lubang baut harus segitu, lubang tengah harus ukurannya segitu. Nggak bisa kita tiba-tiba mengubah, harus ditipiskan lah ke sini. Kita harus tahu di situ. Jadi nggak asal-asal tiba-tiba geometrinya seperti ini, oh harus dikecilkan seperti ini, oh harus juga seperti ini. Itu nggak boleh. Kita harus menyesuaikan sesuai dengan parameter-parameter yang sudah ditentukan. Tidak boleh asal ngarang, kita harus kurangi, kita harus lebih, dan seterusnya. Nah, dalam study case, kita harus memperhatikan parameter-parameter seperti itu. Nggak boleh tiba-tiba parameter itu diubah sesuai dengan keinginan kita. Itu sangat-sangat tidak boleh karena harus menyesuaikan dengan nilai-nilai atau parameter-parameter yang ditentukan. Nah, dari kondisi ini kalau kita bisa lihat tegangan maksimal hanya sekitar berapa itu? 8, ya 8, masih sangat jauh berdasarkan tadi tegangan yang kita tentukan. Field strength-nya sekitar 503 MPa. Nah, di sini hanya sekitar berapa itu ya? Kecil nilainya 8, 8 koma di situ. Ya, 8 koma di situ sebetulnya. Itu cukup jauh ya nilainya, sangat-sangat jauh sih nilainya, jadi bisa dioptimasi kembali. Nah, itu sebetulnya optimasi yang
banyak diaplikasikan di kondisi real di lapangan. Jadi ilmu simulasi ini nggak hanya kita buat dalam menentukan failure atau menentukan apa itu putus atau enggak, tapi ini juga kita bisa menentukan pada proses perancangan seperti apa yang bisa dioptimasi ketika kita sudah melakukan aplikasi gaya-gaya atau mengimplementasi gaya-gaya yang sudah disampaikan di situ, yang sudah dimasukkan di situ, di-apply di situ. Nah, dari parameter-parameter itu kita bisa dapatkan juga ketika kita melaksanakan, ketika itu sudah diimplementasikan, oh ternyata ada failure di situ, kita harus evaluasi failure-nya di mana, gaya manakah, atau di geometri yang mana yang harus kita tebalkan, atau geometri mana yang harus kita kurangi, atau ternyata oh di bagian itu terjadi cipratan air yang mengakibatkan terjadinya korosi. Nah, kita akan tahu di situ, kita akan bisa simulasikan di situ. Nah, ilmu-ilmu ini yang harus kita kembangkan sesuai dengan aplikasi yang kita lakukan. Nah, itu mungkin slide saya yang terakhir ini ya. Jadi kalian bisa pelajari, kalian bisa buka-buka lagi mata kuliah yang berhubungan untuk menyocokkan apakah nilai-nilai ini sudah sesuai atau sudah mirip dengan yang kalian pelajari. Jadi sekali lagi jangan pernah lupakan korelasi studi-studi atau kuliah-kuliah sebelumnya yang itu menjadikan analisis, basic analisis, bahkan detailing analisis kenapa kalian mendapatkan hasil seperti itu. Saya kira cukup. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di